Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang berbahagia, sekarang kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita di pelajaran yang ke-8, ad-darsu ats-tsamin, gitu ya. Pelajaran yang ke-8. Jadi di pelajaran ke-8 ini kita masih mengulang-ulang gitu ya, mengenai kata tunjuk atau isim isyarah gitu ya. Baiklah, silakan diperhatikan layarnya. Akan kita bahas satu persatu. Ya, teman-teman bisa memperhatikan. Hadzal rajulu. Ini laki-laki. Tajirun, pedagang gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman ingin menerjemahkan dengan baik, bisa diterjemahkan dengan seperti ini. Saya tulis ya. Hadza artinya ini, ar-rajul artinya laki-laki, tajir artinya pedagang. Ini laki-laki pedagang. Nah, cuman kalau terjemahan yang baik, didahulukan rajulnya. Laki-laki ini adalah pedagang. Nah, jadi urutannya gitu. Rajul dulu pertama, hadza yang kedua, baru yang ketiga tajir. Laki-laki ini adalah pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun. Dzalika itu rajul laki-laki, tabib artinya dokter. Dan laki-laki itu adalah dokter. Laki-laki ini adalah pedagang dan laki-laki itu adalah dokter. Ya, jadi di sini pelajarannya kata hadza sama kata dzalika. Ya, jadi kedua-duanya isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza untuk kata tunjuk dekat, dzalika untuk kata tunjuk jauh. Baiklah, kemudian selanjutnya ismut tajiri Muhammadun. Ismu artinya nama, at-tajir artinya pedagang. Nama pedagang tersebut adalah Mahmudun. Jadi nama pedagang itu Mahmud. Wa ismut tabibi, dan nama dokter itu Sa'idun, adalah Sa'id. Nama pedagang itu Mahmud, nama dokter itu Sa'id. Hadza ini, hadzal baitu, ini rumah atau rumah ini, litajiri, milik pedagang. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu, dan rumah itu lit-tabibi, milik dokter. Ya. Ini ada kata hadza, ada kata dzalika. Isim isyarah atau kata tunjuk. Baitut tajiri, rumah pedagang, amamal masjidi, di depan masjid. Wa baitut tabibi, dan rumah dokter, khalfal madrasati, di belakang sekolah. Liman hadhihi, milik siapa? Hadhihi sayyarah, mobil ini. Waliman tilka, dan milik siapa tilka itu ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, kalau tadi menggunakan haza, kalau sekarang menggunakan hazihi. Kenapa pakai hazihi? Karena sayyarah muannas, jadi menggunakan hazihi. Kalau di sini rajul itu muzakkar atau laki-laki, maka menggunakan haza. Baitun muzakkar, maka menggunakan haza. Di sini hazihi karena as-sayyarah muannas. Gitu ya. Jadi liman hadhihi sayyarah, milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa itu?
Baik. Kita lanjutkan. Oke. Hadhihi sayyarah, mobil ini, lit-tabib, milik dokter. Watilka, dan itu, lit-tajir, milik pedagang. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi watilka lit-tajir. Selanjutnya, hadhihi sayyarah, mobil ini, minal Yaban, dari Jepang, watilka, dan itu, min Amerika, dari Amerika. Jadi ini untuk kalimat atau paragraf pengantar gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau ada kosakata yang belum dipahami di sini, silakan di sering-sering dibaca, nanti insyaallah akan ingat sendiri. Ada kata tabib, ada kata rajulun, ada kata tajirun, ada kata baitun, ada kata khalfa, amama, ada Yaban, ada Amerika. Insyaallah mudah ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke tamarin. Tamarin artinya latihan-latihan. Yuk kita lanjut ke latihan yang pertama, bagian pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ada 5 pertanyaan. Akan diperhatikan apa kira-kira jawabannya. Yang pertama, man hadzal rajul wa man dzalikar rajul. Ada yang tahu artinya? Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu. Jadi pertanyaan ini kembali ke paragraf yang di atas tadi. Ya. Siapa tadi? Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ya. Laki-laki ini adalah pedagang dan laki-laki itu adalah dokter. Jadi balik ke paragraf yang tadi. Ma ismut tajir. Ada ingat tadi siapa namanya? Kita lihat aja ya. Ma ismut tajir, siapa nama pedagang? Ini bisa kita perhatikan di sini. Ismut tajir, ini di baris kedua. Ismut tajir Mahmud. Nah, itu ya. Jadi jawaban yang kedua, ismut tajir Mahmud. Ketiga, ma ismut tabib. Ismut tabib, nama dokter. Ini ada di paragraf di baris yang kedua. Sa'id, ismut tabibi Sa'id. Lanjut nomor 4, ma min aina sayyaratut tabib. Min, dari mana mobilnya tabib, mobilnya dokter. Dan mobil dokter dari mana tadi? Dari Jepang gitu ya. Jadi mobil dokter dari Jepang. Min aina, nomor 5, pertanyaan nomor 5, min aina sayyaratut tajir. Dari mana mobilnya si tajir, orang kaya, pedagang? Dari Amerika. Ya, jadi ini jawabannya bisa diperhatikan di paragraf di atas. Itu teman-teman. Ini masih sama insyaallah nomor 6, nomor 7. Aina baitut tajir, di mana rumahnya si pedagang? Rumah pedagang tadi di amamal masjid, di depan masjid. Aina baitut tabib, di mana rumahnya dokter? Baitut tabib khalfal madrasah, di belakang sekolah. Itu nanti silakan bisa ditulis di buku supaya teman-teman terbiasa dengan menulis bahasa Arab. Ya, ini bagian kedua, latihan bagian kedua. Iqra waktub. Jadi di sini kita diperintahkan untuk iqra, bacalah, waktub, dan tulislah.
Ada berapa ini? Ada sekitar 12. Jadi ini bisa teman-teman baca. Ini coba saya bacakan sekitar mungkin dua aja ya. Jadi teman-teman bisa lanjut tulis sampai ke berapa? Ke 12 gitu. Iqra waktub. Nomor 1, hadzal waladu Khalidun. Anak laki-laki ini adalah Khalid, wa dzalikal waladu Muhammadun. Dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Hadzal rajulu mudarrisun. Laki-laki dewasa ini adalah mudarris, guru. Wa dzalikar rajul, dan laki-laki itu muhandisun, adalah insinyur. Ya, jadi ini silakan ditulis di buku catatannya atau buku tulisnya. Supaya apa menulis? Untuk apa menulis? Ya, supaya bisa. Ya, nih coba kita cek latihan yang ketiga seperti apakah caranya. Iqra al-mithal. Bacalah contoh al-ati berikut. Thumma hawil jumal al-atiyah mithlahu. Nah, kemudian buat kalimat berikut semisal dengan contoh tadi gitu ya. Jadi ada contoh di sini, kemudian kita buat kalimat semisal contoh. Ini contohnya, kemudian di sini kita ubah jadi seperti ini. Ya. Contohnya hadza kitabun. Ini kitab. Hadza kitabu li Muhammadin. Kitab ini untuk Muhammad, atau kitab ini milik Muhammad. Hadzal kitabu, ini kitab. Hadza kitabun, maaf. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadzal kitabu, kitab ini li Muhammadin, milik Muhammad. Jadi tinggal ditambah Muhammadnya, milik Muhammad. Oke, coba kita cek yang selanjutnya. Oke. Nomor 1, hadza tabibun, ini adalah dokter. Hadza tabibun, hadzal tabibu. Kita tambah di sini ya. Saya contohkan hadza at-tabibu. Wah, enggak muat ya. Tabibu. Tabibu. Oke. Enggak baca titiknya pas itu ya. Tabibu. Hadza tabibu minal hindi. Jadi gitu caranya. Hadza tabibu minal hindi. Dokter ini dari India. Gitu ya. Nanti silakan teman-teman. Kalau di sini tidak ada alif lam, gitu ya. Kalau di sini kita tambahkan alif lam. Gitu. Nanti kenapa harus ada di sini tidak alif lam, sini pakai alif lam gitu ya. Nanti ada kaidahnya, posisinya di dalam kalimat akan berbeda. Tapi bukan sekarang kita bahas ya. Baiklah, hadza tabibun. Ini adalah dokter. Hadzal tabibu minal hindi. Dokter ini dari Hindia. Kemudian yang kedua, hadhihi sayyaratu. Ini adalah hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratu, dikasih alif lam ya. Kemudian tu, bukan tun. Kalau di sini tu, kalau di sini tun. Hadhihi sayyaratun. Sama kayak tadi di sini bun. Kemudian di sininya u. Harakat u, tapi di awalnya dipakai alif lam, ditambah alif lam. Hadza sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratu lil mudarrisi. Dzalika waladun. Di sini juga tanwin waladun.
itu adalah anak laki-laki. Dzalikal waladu dikasih alif lam, dzalikal waladu, kemudian akhirnya dhammah, bukan dhammatain. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu adalah anaknya guru. Tilka sa'atun, itu adalah jam. Tilka sa'atu pakai alif lam, kemudian dhammah di akhirnya. Tilka sa'atu min Swisro. Apa ini, saya juga belum tahu ini. Nanti kita cek ya, silahkan nanti dicek. Swisro. Hadza baitun, ini rumah. Hadzal baitu pakai alif lam, kemudian dhammah bukan dhammatain. Hadzal baitu lil muhandisi, milik insinyur. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadzal qalamu li Abbas, pena ini milik Abbas. Itu ya teman-teman. Nah, begitu dengan 7 sampai 10. Kemudian yang keempat, tugasnya iqra al-mithal al-ati, bacalah contoh berikut. Thumma kawin, kemudian pasangkanlah as'ilah, pertanyaan-pertanyaan, wa ajwabah, dan jawaban mithluhu, semisalnya mithlahu. Jadi di sini ada contoh, kemudian silakan dicocokkan ya, dipasangkan dengan gambar. Ini coba kita cek ya. Liman hadzal kitab, milik siapa kitab ini? Hadzal kitab li Muhammad. Ya, jadi di sini karena gambarnya kitab, buku, maka kita gunakan kosakatanya kitab. Gitu ya. Karena di sini pakainya Muhammad, maka kita gunakan di sini Muhammad. Ya, coba kita latih yang pertama, soal pertama. Di sini sama seperti di atas, yang bagian sini diturunkan saja. Liman hadza. Nah, kemudian di sini apa bahasa Arabnya? Al-qalamu. Liman hadzal qalamu, milik siapa pena ini? Ada. Kemudian sebelahnya hadzal qalamu li Abbas. Nah, gunakan kata yang ada di dalam kurung. Hadzal qalamu lil Abbas. Begitu pula dengan yang kedua. Liman hadza, gambar apa ini? Miftah. Liman hadzal miftah. Miftah. Liman hadzal miftah, milik siapa kunci ini? Hadzal miftah li aliyin, kunci ini milik Ali, gitu ya. Jadi selanjutnya silahkan diisi sendiri. Ini bahasa Arabnya sayyarah, mobil. Ini bahasa Arabnya baqarah, sapi. Oke, bisa ya, bisa pahami bagaimana cara menjawab soal yang seperti ini. Oke. Ini nomor selanjutnya sampai nomor 10 juga sama. Ada kursi, ada ayam, ada jam, ada rumah. Itu ini cukup banyak teman-teman. Nanti bisa dicek sendiri, nanti link PDF-nya bisa kita kirimkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek nanti. Dan kalau ada kosakata yang teman-teman tidak ketahui, jadi silahkan cek di kamus, gitu ya. Jadi wajib bagi pembelajar bahasa Arab memiliki kamus, gitu ya.
sekarang sudah ada kamus online gitu ya. Sudah ada aplikasi kamus, jadi teman-teman bisa download di di Play Store. Insyaallah nanti sangat membantu nanti teman-teman mencari kosakata yang tidak teman-teman ketahui. Itu dulu mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai pelajaran di sini atau mungkin yang lain juga boleh. Silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kalau kami punya kesempatan, soal nanti akan kami bantu nanti untuk menjawabnya. Sekian dulu teman-teman pembelajaran kita di pelajaran yang saat ini pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar bahasa Arabnya. Semoga makin hari teman-teman makin bisa memahami bahasa Arab, baik segi tulisan, menulis, baik membaca atau berbicara dalam bahasa Arab. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.